Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam jumpa untuk mahasiswa UT. Untuk hari ini kita akan membahas tentang perulangan di pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini tujuannya adalah mengenal dan memahami konsep perulangan pada Java, lalu mampu menerapkan pada beberapa aplikasi program. Nah, di sini ada definisi perulangan. Jadi perulangan itu adalah suatu kondisi yang dilakukan secara terus-menerus sampai adanya perintah atau kendali untuk berhenti. Jadi dia akan terus berulang secara terus-menerus sampai kita membuat perintah untuk berhenti ya, untuk stop. Nah, di sini ada beberapa kategori perulangan. Jadi ada 3 macam kategori. Yang pertama yaitu for, yang kedua yaitu while, yang ketiga yaitu do while. Berikutnya ada statement for ya. Nah, statement for ini menyediakan sarana untuk mengulang kode dalam jumlah tertentu. Pengulangan ini terstruktur untuk mengulangi kode sampai tercapai batas tertentu. Nah, di sini ada bentuk dari pernyataan for. Jadi for dalam kurung inisialisasinya, titik koma kondisi, titik koma penaikan atau penurunan, lalu buka kurung instruksinya. Jadi perintah apa sih yang bakal dilakukan, itu ditaruh di bagian instruksi. Nah, sebagai contoh di dalam statement for di sini ada tipe data integer dengan variabel atau atribut i. Lalu kita berikan perulangan for i sama dengan 1. Jadi i yang pertama itu adalah 1, i kurang dari sama dengan 0, sama dengan 10, berarti dia akan mengulang terus sampai dengan dia bernilai 10, i plus plus, berarti dia akan terus berulang dengan penambahan 1. Nanti ini bisa dicoba juga misalnya i plus 2, itu kira-kira bagaimana. Lalu untuk menampilkannya di layar, kita ketikkan sistem out println dalam kurung i. Nah, misalnya yang di dalam kurung ini kita kosongkan, itu tidak akan muncul apa-apa ya. Jadi perlu ada apa sih yang bakal dimunculkan di dalam sistem out println itu. Itulah yang dituliskan di sini. Lalu berikutnya ada statement while. Nah, pernyataan while ini untuk melakukan proses perulangan untuk sebuah kondisi. Jadi kalau kondisinya itu bernilai benar atau true, dia akan terus berjalan, berulang. Tapi kalau dia bernilai false atau salah, dia akan berhenti. Jadi bentuk dari pernyataan while kondisi, lalu buka kurung isi instruksinya. Sebagai contoh di sini ada tipe data integer, lalu variabelnya jumlah ini bernilai 1, while jumlah kurang dari sama dengan 0, sistem out println jumlah plus, berarti di sini kita akan menampilkan jumlah ini bernilai 1 di awal, lalu karena di sini ada jumlah plus, berarti dia akan menaikkan jumlah dengan selang jumlahnya itu 1, sampai dengan dia akan selesai di jumlah kurang dari sama dengan 10. Nah, misalnya jumlah di sini kurang dari sama dengan 20, maka dia akan berubah juga jadi jumlahnya 20. Nah, sedangkan yang ketiga di sini ada statement do while. Ini berbeda dengan while tadi ya. Kalau di do while ini memang hampir mirip dengan perulangan while, namun ada perbedaannya. Pada perulangan do while, maka minimal instruksi itu akan dijalankan sekali. Jadi kalaupun instruksinya itu tidak sesuai sama pernyataan awal, dia bakal dilakuin 1 kali kalau di do while. Kalau di while dia tidak akan melakukan. Nah, sebagai contoh di sini ada int jumlah sama dengan 100. Jadi nilai awal dari jumlah itu 100. Lalu kita masukkan pernyataan do system out println jumlah. Jadi program disuruh menampilkan jumlah plus. Jadi jumlah ini akan terus bertambah. Tetapi di bagian akhir while jumlah kurang dari sama dengan 10. Di mana jumlah kurang dari sama dengan 10? Apakah 100 kurang dari sama dengan 10? Karena tidak, dia seharusnya tidak dikerjakan. Misalnya dia di statement while, tapi karena di sini pakai do while,
dia bakal dikerjakan satu kali, karena di bagian atas ini sudah ada perintah untuk menuliskan jumlahnya. Jadi program tersebut akan dijalankan, maka akan menghasilkan keluaran 100, artinya walaupun kondisi salah, namun minimal isi instruksi itu akan dijalankan satu kali, itu di do while. Karena do while ini berbeda sama perulangan while. Kalau do while, dia akan melakukan instruksi dulu, baru mengecek kondisi. Jadi dia lakuin dulu sistem out print learn dulu nih, baru ngecek, bener nggak sih jumlah itu kurang dari sama dengan 10. Nah, sedangkan kalau di while itu dia ngecek dulu kondisinya bener apa enggak, baru dia melakukan perulangan. Lalu berikutnya ada statement break. Seperti namanya ya, break itu berarti berhenti ya, stop. Nah, perintah break ini merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menghentikan proses perulangan. Jadi misalnya kita bikin program nih, for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 100, i plus plus. Nah, kalau kita berhenti sampai di sistem outprint ini seharusnya dia bakal mengerjakan atau menampilkan di layar angka 1 sampai dengan 100. Tapi di sini ada perintah tambahan ya, if i sama dengan 50, break. Jadi ketika i sampai ke 50, dia bakal berhenti, ya dia bakal stop. Jadi di sini keterangannya, program hanya akan menampilkan angka 1 sampai 50 karena pada saat i nyampe ke 50, program dihentikan karena ada perintah ini ya, perintah break. Lalu berikutnya ada segmen continue ya, segmen continue. Nah, perintah continue ini digunakan untuk meloncati sebuah perulangan. Jadi maksudnya gimana? Nah, misalnya ada instruksi yang seharusnya dapat dilewati, ini berarti instruksi itu tidak akan dijalankan. Contohnya, di sini ada program for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 100, i plus plus. Nah, karena di sini ada if i persen 2 atau if i modulo 2 sama dengan 0, continue sistem of print learn. Jadi di sini maksudnya kalau bilangan i ini hasil pembaginya tidak sama dengan hasil pembagi duanya tidak sama dengan 0, berarti dia disuruh lanjutin. Nah, jika program di atas dijalankan, maka hasilnya akan menampilkan angka-angka ganjil saja. Hal ini dikarenakan saat nilai i merupakan angka genap, maka perintah continue membuat program tidak menampilkan angka genap. Jadi sebagai contoh misalnya pas i sama dengan 1, kalau 1 dibagi 2 kan dia bukan 0 ya, jadi dia nanti bakal berlanjut. Jadi programnya tidak akan menampilkan angka 1 itu, tapi akan lanjut ke angka 2. Kira-kira angka 2 dibagi 2, apakah dia sisa pembaginya 0? Jika iya, maka dia akan dituliskan 2, 0 nih. Nah, selanjutnya angka 3, apakah 3 itu sisa pembaginya adalah 0? Karena 3 kalau kita bagikan masih ada sisa 1, maka dia akan di-skip nih, akan lanjut ke angka berikutnya. Nah, ini sedikit untuk sebagai pengingat. Jadi, if di dalam bahasa Java itu dibutuhkan untuk percabangan. Jadi, jika suatu kondisi terpenuhi, maka jalankan kode program ini. Tapi kalau tidak, maka jalankan kode program yang berikutnya. Nah, untuk penulisan strukturnya biasanya if condition dalam kurung kode program yang akan dijalankan jika kondisinya bernilai true. Oke, sebagai contoh di sini ada kode program. Ini ada int a sama dengan 12, jadi kita memberi nilai a itu 12, lalu int b sama dengan 10, kita memberi nilai b itu 10. Nah, di sini berarti if A lebih dari B, maka programnya akan menampilkan tulisan bahwa nilai variabel A lebih besar dari variabel B.
Jadi program ini akan mengecek apakah A yang sudah ditetapkan di awal itu lebih besar dari B. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya, kalau 12 itu lebih besar dari 10. Jadi program akan menampilkan nilai variabel A lebih besar dari variabel B. Oke. Nah, berikutnya ada if, struktur perulangan if dengan banyak kondisi ya. Dengan banyak kondisi. Di sini kita beri nilai awal int A sama dengan 5, lalu int B sama dengan 10. If A lebih kecil dari B, jika nilai variabel A lebih kecil dari B, maka program akan memunculkan nilai variabel A lebih kecil dari nilai variabel B. Terus kita tuliskan kode program lagi, if A lebih besar dari B, maka akan muncul tulisan nilai variabel A lebih besar dari nilai variabel B. Lalu ada kondisi yang ketiga, if A sama dengan B, terus kita munculkan tampilan nilai variabel A sama dengan nilai variabel B. Nah, karena sudah ada inputan di awal atau sudah dikondisikan yang pertama bahwa A itu bernilai 5 dan B itu bernilai 10, maka program akan menampilkan bahwa A ini lebih kecil loh dari B, atau dia akan menuliskan nilai variabel A lebih kecil dari nilai variabel B. Nah, sedangkan di contoh yang berikutnya di sini ada kita pakai import Java util scanner ini untuk mengisikan nilai inputan dari keyboard ya. Jadi kita bisa mengisi nilai A itu berapa, lalu nilai B-nya berapa. Lalu selanjutnya ada percabangan kondisi if else pada bahasa Java. Jadi di sini ada if else. Ini apabila if ini bernilai true atau bernilai benar, dia akan melakukan kode program yang ada di bagian if. Tetapi kalau dia tidak sesuai atau false, dia akan melakukan di kode program selanjutnya yang di bagian else-nya. Jadi di sini kita bisa membuat program penentu bilangan apakah dia genap atau ganjil menggunakan kondisi dua buah if ya. Misalnya if A modulo 2 sama dengan 0, system out println A adalah nilai genap. Tetapi kalau if A modulo 2 sama dengan 1, berarti dia bernilai ganjil. Nah, selain if else, ini masih ada if else if. Jadi masih ada kondisi yang membuat tiga kondisi ya, atau banyak kondisi. Misalnya kondisi pertama tidak terpenuhi, dia lanjut ke kondisi kedua apakah terpenuhi atau tidak. Misalnya masih tidak terpenuhi, lanjut lagi ke kondisi ketiga. Nah, misalnya di kondisi ketiga ini masih tidak terpenuhi juga, dia lanjut ke kondisi yang terakhir jika semua kondisi di bagian atas tidak terpenuhi. Nah, sebagai contoh di sini ada program dengan banyak pengulangan, jadi nilai kita menginputkan nilai karakter nilai dari A sampai E. Misalnya kita sebagai user menginputkan A, nanti maka program tersebut akan memunculkan pertahankan. Tapi kalau kita menginputkan nilai mungkin F gitu ya, nah nanti program itu akan mengulang apakah dia A, oh bukan, dia tadi F nih, apakah dia B, bukan juga, sampai dengan ke else yang terakhir dia akan memunculkan tidak ada nilai ini. Nah,
setiap kondisi di blok if else if ini bisa diisi dengan perbandingan yang kompleks ya. Misalnya kita mau mengisi perbandingan angka di bagian sini, ini kan nilai lebih besar sama dengan 90. Lalu kita bisa membandingkan, oh nilainya itu lebih dari sama dengan 80, tapi nilainya kurang dari 90. Lalu akan memunculkan harus lebih baik lagi. Jadi if else if ini bisa membuat berbagai kondisi. Nah, selain if else is, ini ada juga percabangan kondisi dengan menggunakan switch case. Nah, percabangan switch case ini membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Nah, kondisi switch case terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Nah, di sini bentuk format dasar dari switch case, misalnya switch nama variabel, case nilai sama dengan nilai 1, nanti dia akan break, lalu case nilai 2 sampai dengan ke defaultnya. Nah, jadi di awal kode program tadi terdapat perintah switch case untuk menginput variabel yang akan diperiksa. Kemudian terdapat beberapa perintah case yang diikuti dengan sebuah nilai. Jika isi dari nama variabel sama dengan salah satu nilai, maka blok kode program akan dijalankan. Jika ternyata tidak, maka kondisi case yang dipenuhi blok default di baris paling bawah lah yang akan dijalankan. Lanjut dulu. Di sini tadi ada kode program dengan menggunakan if else if ya. Sini if else if. Sedangkan di sini kita menggunakan switch case. Mungkin bedanya bisa terlihat ya. Kalau kita menggunakan if else if, di sini kita if nilai sama dengan A sistem out print non pertahankan, else if nilai sama dengan B sistem out print non perbaiki. Sedangkan kalau di switch case ini langsung saja jadi switch nilai case A, kalau nilainya A dia bakal muncul apa, break stop. Nanti kalau dia ngecek kondisi lagi misalnya nilainya B, dia bakal muncul apa, lalu di stop lagi. Lalu kalau nilainya case C, apakah nilainya C, dia bakal muncul apa sampai dengan dia ke defaultnya. Default ini kalau tidak bisa memunculkan nilai antara A sampai E, dia bakal muncul maaf formatnya tidak sesuai. Nah, mungkin kita mengulang lagi yang tadi ya, pengertian struktur perulangan for di bahasa Java. Jadi struktur perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut loop itu merupakan instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Nah, dalam merancang perulangan for, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen. Yang pertama, kondisi awal perulangan, kira-kira kondisi awalnya seperti apa. Yang kedua, kondisi pada saat perulangan. Yang ketiga, kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berhenti. Nah, sebagai contoh di sini ada format dasar struktur perulangan for ya. For start condition increment, lalu kode programnya apa sih? Nah, start ini adalah kondisi awal pada saat awal perulangan. Biasanya kondisi awal ini berisi perintah yang memberikan nilai kepada variabel counter. Variabel counter sendiri adalah sebuah variabel yang menentukan berapa banyak perulangan dilakukan. Jadi di sini bakal
berikan penjelasan berapa kali sih perulangan ini bakal dilakukan. Nah, berikutnya kita mungkin bakal bahas tentang tugas 2 ya. Tugas 2 kemarin sudah pada ngumpulin tugas pertama. Tugas pertama alhamdulillah nilainya ya lumayan besar-besar juga ya ternyata. Nilainya lumayan besar-besar, mungkin bisa dimaksimalkan pas di tugas kedua ini ya. Tugas kedua. Nah, untuk tugas kedua ini sebenarnya hampir sama ya sama tugas pertama. Kita masih bikin program menu dan main ya, jadi kita masih menggunakan dua kelas menu dan kelas main. Mungkin untuk tutorial webinar ini kita bakal bahas yang pertama indikator apa aja sih yang jadi indikator untuk tugas kedua ini, lalu kita bakal bahas 5 fungsi utama yang harus ada di dalam program. Lalu petunjuk pengerjaan soal, untuk petunjuk pengerjaan soal mungkin bisa dilihat di e-learningnya ya, lalu bagaimana penilaiannya. Ibu, permisi. Iya. Oke, indikator Ini dari saya mohon maaf sebelumnya, saya izin live duluan Ibu karena saya harus melanjutkan pekerjaan saya lagi. Karena ini saya lagi istirahatnya udah selesai. Oke, ya silakan dilanjut ya kerjanya. Mohon maaf ya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya Bu. Iya. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk indikator kedua. Indikator yang perlu ada di tugas 2 ini, yang pertama kita harus mampu mengimplementasi penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Jadi di dalam tugas 2 itu harus ada tipe datanya, harus ada variabelnya, identifiernya apa, keywordnya apa, lalu kelasnya apa, objek dan metodenya apa. Terus yang kedua, ini program harus mampu mengimplementasikan array dan atau string di dalam metode. Jadi kira-kira di program restoran yang sudah dibuat itu yang mana sih array-nya, yang mana sih string-nya, itu harus jelas. Lalu yang ketiga, mahasiswa harus mampu mengimplementasikan struktur keputusan. Nah, mungkin di sini rekan-rekan mahasiswa UT bisa memilih ya, apakah akan menggunakan if else ataukah if else if, atau malah menggunakan switch case atau nested if. Nah, untuk tugas 2, khusus tugas 2 ini harus ada implementasi struktur keputusan seperti for ataupun for each, while ataupun do while. Jadi kalau tugas 1 itu kita cuma sampai di bagian if dan if else, nah yang tugas kedua ini harus ada for atau for each. Oke, untuk fungsi utama itu sama seperti yang ada di e-learning ya. Ini harus bisa menginput menu restoran. Jadi kira-kira menu-menunya apa aja sih, data menu makanannya. Untuk setiap menu minimal ada 4 ya. Kalau bisa seperti yang kemarin kita ada 4 data menu makanan dan 4 data menu minuman. Jadi makanannya 4, minumannya 4. Nah, data ini harus disimpan dalam sebuah array. Jadi data yang sudah ada tadi dimasukkan dalam array. Nah, setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori. Apakah kategorinya makanan atau minuman? Jadi di sini sudah ada 3 variabel ya. 3 variabel yaitu nama, harga, dan kategori. Nah, fungsi yang kedua kita ada fungsi pemesanan. Jadi programnya harus bisa memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasar daftar menu. Jadi ketika rekan-rekan mahasiswa UT nanti
presentasi, membuat videonya, itu programnya harus bisa menampilkan menu yang dipesan. Jadi pelanggan bisa pesen nih, kira-kira menu apa sih yang mau dipilih, makanan dan minumannya. Lalu fungsi yang ketiga, itu harus ada perhitungan total biaya. Nah, total biaya ini mencakup biaya pajak dan juga biaya pelayanan ya. Jadi ada biaya pajak 10%, itu skenario itu harus dicoba. Lalu ada biaya pelayanan sebesar 20.000. Terus skenario ketiga yang harus dicoba itu diskon 10% dan juga penawaran beli satu gratis satu untuk kategori minuman setelah berbelanja melebihi 50.000. Jadi nanti di videonya harus mencakup ini ya, harus ada misalnya pelanggan itu sudah mencoba untuk membeli dengan pembelian melebihi 100.000, oh dia dapat diskon 10%, harus ditunjukkan di dalam videonya. Begitu juga penawaran beli satu gratis satu di minumannya, itu juga harus ditunjukkan. Lalu yang keempat, program harus bisa mencetak struk. Jadi setelah pelanggan memesan itu programnya harus menampilkan struk pembayarannya sekian-sekian. Nah, yang kelima ini tambahan untuk tugas kedua. Jadi mungkin di tugas pertama tidak ada, di tugas kedua ini ada. Itu ada manajemen menu aplikasi. Jadi menunya itu nanti bakal dibagi menjadi dua bagian ya. Yang satu menu untuk pelanggan, satu menu untuk pihak restoran untuk mengelola menunya. Jadi pihak restoran itu bisa menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restorannya. Nah, sebelum pihak restoran bisa mengubah atau menghapus, ya ini harus ada notifikasinya. Jadi jika memilih ya, itu nanti terdapat perubahan pada daftar menu. Jadi tidak langsung otomatis harganya diubah langsung berubah nih, tapi ada seperti notifikasi bahwa apakah yakin akan mengubah, lalu klik ya, seperti itu. Nah, untuk petunjuk pengerjaan ini sebenarnya yang perlu banget diperhatikan ya, perlu banget diperhatikan. Jadi di sini buatlah sebuah kelas menu. Jadi yang pertama buat sebuah kelas menu. Kita sudah membuat nih satu kelas menu. Terus yang kedua kita lihat ya, buat sebuah kelas utama main. Berarti di sini kita perlu dua kelas. Yang pertama kelas menu, yang kedua kelas main. Nah, kelas menu ini fungsinya untuk merepresentasi menu makanan dan minuman di restoran. Jadi kelas menu ini bakal memunculkan menu makanan dan minuman. Masing-masing kategori menu makanannya 4, jadi ada 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Lalu di kelas utama main ini yang bakal memunculkan berbagai metodenya apa aja. Mungkin ada di sini daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan, manajemen menu aplikasi, dan menambah menu restoran baru, mengubah harga, sekaligus menghapus pesanan. Nah, untuk menampilkan data menu ini decodingnya harus dikelompokkan berdasar kategori. Jadi kita perlu menggunakan array. Nah, nanti harus menggunakan array ya untuk pembuatan programnya. Lalu di sini ada pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasi fungsi perhitungan total biaya dan cetak struk pesanan. Lalu berikutnya ada struktur pengulangan. Pengulangan ini untuk menampilkan daftar menu, menginput pesanan pelanggan, menghitung total biaya, menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Jadi di sini ada bedanya ya struktur keputusannya untuk implementasi fungsi total biaya dan struk pesanan, sedangkan struktur pengulangan itu untuk daftar menu. Untuk durasi video penjelasannya kalau bisa maksimal 15 menit, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin ya untuk video penjelasannya. Oke. Nah,
perlu sangat diperhatikan pada saat rekan-rekan mahasiswa UT membuat video ya. Dari penilaian tugasnya ini sebenarnya ada tujuh catatan besar untuk penilaian tugas. Yang pertama tipe data, jadi cek kembali apakah tipe data yang digunakan di source code-nya itu sudah benar atau belum. Jangan sampai misalnya harga malah kita kasih tipe datanya string nih, bukan integer. Jadi harus disesuaikan tipe datanya ya, tipe data dengan datanya. Lalu yang kedua, harus pergunakan array dan string ya. Pergunakan array dan string. Di sini array dan string ini harus digunakan dalam pembuatan metode. Yang ketiga, struktur keputusan. Jadi pembuatan struktur keputusannya seperti apa. Lalu yang keempat, di dalam program harus ada kelas, objek, dan atributnya. Apakah sudah membuat kelas tadi, menu dan main, apakah objeknya sudah benar, apakah atributnya sudah benar. Lalu yang kelima, kita perlu ada di dalam program itu metode fungsi program ya. Jadi harus ada fungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang keenam, ada struktur pengulangannya. Jadi harus ada penggunaan if else dan juga penggunaan for atau while ya. Nah, berikutnya sistematika presentasi. Jadi ketika membuat video harus diuji setiap skenario yang ada. Misalnya skenario dari sisi pelanggan nih, pelanggan dia bisa memesan menu apa aja, itu perlu dicoba. Misalnya menu makanan kurang dari 100.000, nanti dia seperti apa hasilnya. Lalu misalnya menu pesanannya itu lebih dari 100.000 tapi makanan semua nih, seperti apa hasilnya. Itu kan dia mestinya dapat diskon 10% tuh ya. Lalu nanti dicoba lagi skenario ketiga ini, misalnya menu makanan dan minuman yang dipesan itu lebih dari 100.000 dan minumannya itu melebihi 50.000, apakah dia dapat buy one get one atau enggak nih. Nah, itu perlu dicoba juga. Nah, selain dari sisi pelanggan ya, ini juga harus dari sisi pengelola coba. Jadi misalnya pengelola resto itu bisa menambahkan menu makanan, terus dia mengubah harga, terus menghapus data. Saya berharap untuk pertemuan webinar ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Terus dikejar untuk tugas-tugasnya, dimaksimalkan untuk tugas-tugasnya. Mudah-mudahan nanti untuk tugas kedua ini banyak yang mendapatkan nilai yang bagus ya. Jadi silakan misalnya videonya masih belum lengkap nih, mumpung belum deadline, mungkin masih bisa dilengkapi lagi, mungkin masih bisa dikurangi lagi, jadi setiap skenario nya bisa terpenuhi semua. Pembahasan materinya sudah, terus pembahasan untuk tugas duanya juga sudah. Mungkin semisal ada pertanyaan, mungkin bisa dikirim lewat message ataupun bisa lewat e-learning. Kita bisa juga. Ini banyak yang berhalangan hadir ya. Nggak apa-apa kalau banyak yang berhalangan hadir, nanti bisa cek aja video yang ada di ininya ya, di e-learningnya. Oke, ini ada di Bahadira ya. Oke, mungkin untuk tutorial webinar ketiganya ini cukup sampai di sini ya. Semisal dari rekan-rekan mahasiswa UT ada yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand atau chat aja, atau kalau tidak sempat bisa lewat e-learning ya, e-learning atau WA
WA grup yang sudah dikirim di pesan ya. Sudah dikirim di pesan. Oke, silakan dimaksimalkan ya untuk tugas di tugas kedua ini. Kita masih ada satu tugas lagi ya kayaknya, satu atau dua tugas lagi sampai dengan ke UAS. Silakan dimaksimalkan. Bagi yang mungkin tugas sebelumnya belum sempat mengerjakan, coba dikerjakan dulu aja ya. Siapa tahu nanti di akhir masih ada dibuka sesi untuk memasukkan tugas-tugas yang belum ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan tutorial webinar 3 kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan web berikutnya ya. Masih ada satu web lagi ya, tetap semangat, tetap kerjain tugasnya ya sebelum deadline. Deadline-nya kayaknya 3 hari lagi ya Ibu, cek masih dikit-dikit nih yang mengumpulkan tugas. Udah ada beberapa yang mengumpulkan tugas dan hasilnya sudah sesuai harapan ya. Semoga sesudah tutorial webinar ini semuanya pada ngumpulin dan bisa mengerjakan videonya sesuai dengan harapan. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali ya. Oke, Rida Harira ini masih aktif atau tidak ya? Sambil bekerja ya kayaknya. Oke, Rida. Rida, untuk webnya kita sampai di sini ya. Oke, berarti ini yang hadir di web hari ini ada Rida Harira dan Eka Mariatama ya. Rida Harira, Eka Mariatama. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ibu izin live duluan ya. Silakan boleh melanjutkan dengan mengerjakan kegiatan berikutnya ya.